Terkadang ya, yang mengerikan bukanlah makhluk gaib, tapi manusia yang mengatakan akan melawan makhluk gaib itu sendiri. Kali ini, Katomuji akan membahas 3 kasus pengusiran setan yang terakhir tragis. Dan untuk kalian yang udah klik video ini, terima kasih banyak dan moga betah di channel ini. Dan gue pribadi ya, selalu mendoakan kalian yang sedang nonton video ini berserta keluarga dalam keadaan sehat, aman, dan nyaman. Dan untuk kalian yang semua yang baru kenal, hai, gue Katomuji, dan inilah kejadian pembahasan tentang pengusiran setan yang berakhir tragis. Ritual biasa dulu ya kan, pegang erat-erat soalnya semakin dalam semakin gelap. Kasus pertama, keselek bawang putih. Kasus ini datang dari negara Vietnam pada tanggal 6 Maret tahun 2008 sekitar pukul 3:30 pagi di sebuah apartemen di distrik Ba Dinh, Hanoi. Seorang penyanyi pop bernama Chow Phi Chong atau nama aslinya Nguyen Phi Chong menghadiri sebuah pesta kecil bersama temannya Duan Nguyen yang juga dikenal dengan nama panggung Nam Hang. Mereka nggak datang sendirian, mereka datang dengan wanita-wanita yang berusia sekitar 20 tahun yang berinisial A dan H. Seperti pesta-pesta biasa, mereka memainkan musik keras dan sembari berjoget ria sedikit. Dan menurut laporan malam itu, mereka semua dilaporkan menggunakan zat terlarang. Awalnya hanya pesta biasa, tapi suasana mulai berubah saat Chong mulai berhalusinasi sekitar jam 8 pagi. Chong ini mulai percaya bahwa salah satu gadis yang kita sebut tadi, H, sedang dirasuki oleh roh jahat. Dengan pikiran yang sudah tidak stabil nih guys, terpengaruh zat-zat terlarang, Chong pergi ke pasar dan membeli bawang putih dalam jumlah yang banyak. Karena dia percaya nih bahwa bawang putih bisa mengusir entitas yang katanya merasuki tubuh si H ini. Setelah kembali, dia menaburkan bawang putih nih ke seluruh ruangan, tapi nggak berhenti sampai di situ. Si Chong ini juga mulai memasukkan siung demi siung bawang putih ke dalam mulut H pada waktu itu. Namun, situasi berubah menjadi tragis. Chong yang sebenarnya dalam kondisi tak sadar penuh, terus memaksa H untuk memasukkan lebih banyak siung bawang putih ke dalam mulutnya. Bahkan, dia dilaporkan menekan siung bawang putih itu langsung ke tenggorokannya. Sampai akhirnya H kehilangan nyawanya karena saluran napasnya tertutup total. Teman-teman yang lain sempat mencoba menghentikan aksi itu, tapi mereka pun dalam keadaan terpengaruh zat yang sama. Gak ada yang bisa berbuat banyak. Dan setelah semua kegaduhan ini terjadi, pihak berwenang mulai menanyai saksi-saksi yang ada di sana. Hasil otopsi menyebutkan ada 33 siung bawang putih yang ditemukan menyangkut di tenggorokan korban. Dan itulah yang menjadi penyebab utama terhentinya napas H. Chong kemudian diamankan oleh pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. Bukan hanya soal peristiwa tersebut, tapi juga terkait penyalahgunaan zat terlarang. Dan plot twistnya dari kisah ini, ternyata bukan kali pertama nama Chong tercatat dalam catatan hukum. Pada tahun 2012 contohnya, dia pernah dituduh melakukan tindakan tidak pantas terhadap seorang siswi SMA di rumahnya. Namun saat itu Chong membantah keras tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa semuanya terjadi atas dasar suka sama suka. Ia bahkan menuding si gadis hanya bisa mencari sensasi aja. Dengan kasus ini, Chong divonis 13 tahun penjara oleh hakim karena telah menghilangkan nyawa manusia dengan tindakan kelalaian dan juga penggunaan obat-obatan yang terlarang. Dari kasus ini, kita bisa memastikan seberapa berbahayanya obat-obatan bekerja dan mempengaruhi seseorang, bahkan bisa membuat sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik, namun berakhir tragis. Kasus kedua, sesak nafas dan dehidrasi. Kisah kedua datang dari negara Rumania. Pada bulan Juni tahun 2005, sebuah tragedi menguncang desa kecil Tanacu di timur laut Rumania. Seorang biarawati muda berusia 23 tahun bernama Maricica Irina Cornici meninggal dunia setelah menjalani ritual eksorsisme yang ekstrim di biara Ortodok Holy Trinity.
Kasus ini mengejutkan masyarakat Rumania dan dunia internasional, menyoroti ketegangan antara kepercayaan religius dan perawatan medis modern. Kita sebutnya Irina aja ya, biar gampang. Diketahui ya, Irina ini adalah biarawati muda berusia 23 tahun. Irina adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Dan dari kecil dia sudah memutuskan mencari kedamaian dalam kehidupan religius, menjadi seorang hamba yang taat pada Sang Tuhan, dan dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Namun, tak lama setelah ia bergabung dengan komunitas biara, Irina mulai mengalami gangguan emosional. Ia mengaku mendengar suara-suara yang membuatnya merasa bersalah dan tidak tenang. Ia mengaku mendengar suara yang mengatakan bahwa dirinya telah berdosa. Dokter mendiagnosisnya dengan skizofrenia dan merawatnya di rumah sakit jiwa di Vaslui. Dokter yang memeriksanya menyimpulkan bahwa Irina memerlukan bantuan medis lanjutan dan menyarankan perawatan intensif. Namun setelah menjalani perawatan sementara di rumah sakit jiwa Vaslui, ia kembali ke biara dengan harapan bisa pulih di lingkungan spiritual. Sebenarnya dokter juga udah menyarankan untuk dia kembali lagi sekitar 10 hari, namun ia tak kembali untuk mendapatkan perawatan. Dan beberapa minggu kemudian, kondisi Irina kembali menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Pemimpin spiritual biara saat itu, Daniel Petru Coregeniu, bersama 4 biarawati lainnya. Mereka mengikat Irina pada salib, menjumpal mulutnya dengan handuk dan meninggalkannya tanpa makanan atau air selama 3 hari dalam ruangan lembab. Irina meninggal karena sesak napas dan dehidrasi. Sayangnya, upaya itu tidak berujung pada pemulihan. Irina meninggal dunia dan kejadian ini pun memicu perhatian publik serta penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas setempat. Komunitas spiritual yang terlibat menyatakan bahwa mereka bertindak berdasarkan keyakinan dan niat baik. Namun, keputusan mereka menjadi perdebatan yang luas, terutama dalam konteks penanganan kondisi mental secara medis. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi masyarakat Rumania. Ia menyadarkan banyak pihak bahwa penting untuk menyatukan dua pendekatan iman dan ilmu dalam merawat seseorang yang sedang berjuang dengan kondisi mental. Kisah Irina Kornici bukan sekadar tragedi, tapi juga pembelajaran penting bahwa kebaikan hati harus disertai pengetahuan yang tepat agar tidak membawa dampak yang tidak diinginkan. Dan plot twist-nya, ternyata kematian Irina dan terungkapnya bahwa Coregeniu ditasbihkan sebagai pendeta tanpa menyelesaikan studi teologinya telah mendorong gereja untuk memperlakukan aturan yang lebih ketat untuk memasuki biara, termasuk tes psikologi. Kejadian ketiga, 4 hari neraka, kematian John Falmer dalam ritual pengorsiran setan. Pada Januari 1993, di sebuah kota kecil bernama Anwerth, Victoria, Australia, yang hanya berpenduduk 63 orang dan terletak 356 km di barat laut Melbourne, sebuah tragedi mengerikan terungkap. Joan Falmer, wanita berusia 49 tahun, menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami penyiksaan selama 4 hari dalam ritual eksorsisme brutal yang dipimpin oleh suaminya sendiri, Rob Falmer, seorang peternak babi. Beberapa minggu sebelum kejadian, Rob mulai menyadari perubahan aneh pada perilaku Joan. Ia kerap terlihat menari-nari di halaman, melenggak-lenggok dengan tangan terangkat tinggi di atas kepalanya, berteriak kasar tanpa arah kepada siapapun. Rob bahkan menyatakan bahwa istrinya mulai berperilaku seperti seorang pelacur dan beberapa kali mengambil wujud seperti anjing, babi, serta bertingkah seperti seorang tukang cukur domba. Rob meyakini satu hal, Joan dirasuki oleh roh-roh jahat. Keyakinan ini pula lah yang membawanya ke keputusan tragis. Ia mulai mencoba menyembuhkan Joan sendiri. Pertama-tama, ia mengurungnya di ruang bawah tanah. Ketika itu tak berhasil, ia mengikat Joan ke tempat tidur, namun teriakan Joan terus menggema sepanjang malam. Tidak ada perubahan, maka Rob menghubungi tetangganya, Liane Rechbach, dan mereka berdua kemudian meminta petunjuk dari Leah Klungston, seorang pemuka spiritual berusia 78 tahun
tahun yang memberi mereka instruksi pengusiran setan lewat telepon. Setelah mengkonfirmasi bahwa terdapat 10 roh jahat dalam tubuh Joan, mereka memulai ritual panjang. Joan didudukkan di kursi ketika ia meronta. Mereka mengikatnya dengan stocking miliknya sendiri. Selama 4 hari penuh, Joan tidak diberi makanan ataupun air. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, matanya terpaksa terbuka agar setan dapat berhadapan langsung dengan Tuhan menurut mereka. Kekerasan pun meningkat. Leanne dan Ralph kemudian memanggil David Klingner, seorang anggota gereja berusia 28 tahun, untuk bergabung. David mengambil alih pemimpin dan menampar Joan berulang kali untuk membangkitkan roh jahat. Setelah 3 hari penyiksaan, mereka mengklaim hanya 2 roh jahat yang masih bertahan, 2 orang pria yang sangat kuat katanya. Hari keempat menjadi puncak kengerian. Mereka mengundang Matthew Nuske, pemuda 23 tahun yang konon memiliki bakat eksorsisme bawaan. Meskipun belum pernah melakukan sebelumnya, ibunya yang merekomendasikan dia. Ralph yang kini tak lagi melihat Joan sebagai istrinya, tetapi sebagai iblis itu sendiri, menyerahkan kendali penuh kepada Nuske. Langkah pertama, Nuske menghancurkan seluruh barang milik Joan, kebun, rumah kaca, bahkan perlengkapan pribadinya dihancurkan karena diyakini mengandung energi setan. Ia kemudian membungkus rumah dengan cling wrap sebagai 7 lapis untuk mencegah roh lain masuk. Setelah itu kekerasan menjadi tak terbendung. Joan dipukuli, dibenturkan ke dinding, tubuhnya diinjak oleh anggota kelompok saat ia memohon agar disudahi. Mereka memindahkannya ke kamar tidur untuk satu ritual terakhir. Mereka mulai menekan tubuh Joan dari bagian perut naik ke dada hingga ke leher dengan tujuan mendorong setan keluar lewat mulut. Tekanan di lehernya sangat besar hingga tulang rawan tiroidnya pecah. Joan mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Namun, kelompok itu bersuka cita. Mereka percaya ritual berhasil dan tinggal menunggu kebangkitan Joan. Selama 2 hari berikutnya, mereka berdoa di samping jenazah yang mulai membusuk di suhu 40 derajat sambil dikerumuni lalat. Leah Lungston akhirnya datang secara langsung dan mencoba membangkitkan Joan dengan menyentuh tubuhnya dan memerintahkannya bangkit, namun gagal. Seorang pendeta baptis yang dipanggil melihat kejadian ini langsung menghubungi dokter yang kemudian melaporkan ke polisi. Saat jenazah Joan ditemukan, kelompok itu tengah makan siang dengan santai. Tuhan telah berjanji dia akan bangkit saat pemakaman, kata Ralph dengan keyakinan penuh kepada wartawan. Ia bahkan mengundang media untuk menyaksikan kebangkitan tersebut. Gila gak sih? Namun, kebangkitan itu tak pernah datang. Joan tetap diam di peti matinya dan Ralph menangis kebingungan menahan kemarahannya. Polisi yang menyelidiki kasus ini menyatakan bahwa meski para pelaku tampaknya percaya apa yang mereka lakukan benar, mereka tetap bersalah. Ralph Vollmer, Lene Reichenbach, David Klingner, dan Matthew Nuske ditangkap. Namun, keadilan terasa getir. Lene Reichenbach divonis 4 bulan penjara, David Klingner hanya 3 bulan, Matthew Nuske mendapatkan hukuman percobaan, dan Ralph Vollmer, otak dari penyiksaan ini, hanya dihukum atas penahanan ilegal dan cedera berat. Juga dengan hukuman percobaan, ia tak pernah menginjakkan kaki di balik jeruji besi. Setelah semua ini, Ralph meninggalkan Underworld. Ia pindah ke Queensland dan memulai hidup baru dengan istri barunya. Sementara Joan yang disiksa hingga meninggal dunia atas nama iman, hanya meninggalkan kisah tragis yang nyaris tak masuk akal, namun benar-benar terjadi. Dan itulah pembahasan kita pada hari Kamis ini tentang 3 eksorsisme yang berakhir tragis. Gimana menurut kalian dari ketiga kisah yang gua bacain tadi? Mana nih yang paling wow bagi kalian sendiri? Mana yang paling gak masuk di akal menurut kalian? Dan cantumin juga komentar kalian di kolom komentar. Dan gua Katomuji mohon undur diri. See you di next video. Bye bye.